Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami tim jurnalistik SMK Negeri 1 Ambal. Di podcast kali ini kita disponsori oleh Bayu, sinyal nomor 1 di Indonesia, semuanya semaunya. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ketua Panitia Kasavora dari SMK Negeri 1 Ambal, Halo. Bapak Andri Sutikno. Oke, lanjut ke pertanyaan, Pak. Ya. Sebenarnya Kasavora itu apa, Pak? Oke, baik ya. Kasavora itu sebenarnya sebuah event yang kita adakan untuk memperingati salah satunya ya, memperingati HUT SMK Negeri 1 Ambal yang ke-22. Nah, ini rangkaiannya panjang sebenarnya, sudah kita lakukan dari bulan Juni karena kemarin terpotong dan akhirnya sekarang kita lanjutkan di bulan Agustus sekalian untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-18. Begitu, Mas. Oke. Kalau kita lihat dari konsepnya ya, Pak, yang membedakan Kasavora dengan kegiatan HUT sekolah pada umumnya itu apa, Pak? Oke. Jadi Kasavora itu sendiri kita itu bagi jadi beberapa kegiatan ya. Jadi ini mungkin yang mendasari dan membedakan dengan kegiatan yang lain. Yang pertama adalah kegiatan yang mewadahi untuk siswa intern. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menjaring, mencari, dan kita untuk mengoptimalkan bakat-bakat yang ada di SMK Negeri 1 Ambal melalui perlombaan dan melalui kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Yang pertama. Yang berikutnya kita juga mewadahi nih kreativitas anak SMK Negeri 1 Ambal dalam meng-create sebuah acara ya, dalam sebuah acara yang besar. Nanti di puncaknya ada kegiatan fun bike dan ada juga konser. Dan yang berikutnya adalah yang menarik juga karena ini bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, ini juga kita akan melakukan peringatan Maulid Nabi. Jadi rangkaiannya panjang itu tadi, dari kegiatan internal berupa perlombaan, ada Maulid Nabi di hari Jumat dan nanti ditutup tuh di hari Sabtu dengan kegiatan fun bike dan konser. Oke. Apa tujuan paling besar Pak dari kegiatan Kasavora tahun ini, Pak? Oke, untuk kegiatan ini sebenarnya ada beberapa tujuan. Yang utama saja itu, yang pertama kita untuk membranding sekolah kita. Bahwasanya di Ambal itu ada sebuah sekolah yang ternyata punya potensi sangat besar. Ya, potensi itu tidak datang hanya dari gurunya, tapi dari muridnya. Nah, ini yang perlu masyarakat secara umum tahu. Jadi dengan kegiatan ini nanti ada branding untuk SMK Negeri 1 Ambal. Yang kedua, ini tadi challenge untuk murid sebenarnya, bahwa murid SMK Negeri 1 Ambal itu bisa meng-create sebuah acara besar. Jadi nggak cuma sekolah-sekolah yang ada di kota yang sudah mempunyai nama besar gitu kan. Nah, kita juga bisa membuktikan nih bahwa di pojok selatan timur Kabupaten Kebumen itu ada satu sekolah namanya SMK Negeri 1 Ambal yang muridnya juga sangat luar biasa. Bagus, Pak. Persiapan sendiri mulai dilakukan itu sejak kapan, Pak? Dari awal sampai akhir, apakah sudah beres semua atau gimana, Pak? Untuk persiapan seperti yang tadi saya sampaikan, karena memang kegiatan ini cukup panjang ya sebenarnya. Bukan panjang waktunya, tetapi karena memang ada satu dan kegiatan yang harus ada jeda. Persiapan ini sudah dilakukan mulai bulan Mei. Ya, di Mei kita ada persiapan kepanitiaan baik siswa maupun guru. Terus ada juga kegiatan di bulan Juni kemarin ya, yang mengisi kegiatan kalian di jeda semester ya. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, di situ juga saya menyampaikan ada kegiatan berikutnya. Nah, yang ini nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, ini persiapannya masih berjalan, baik panitia murid, panitia guru, itu semuanya masih berproses. Gitu, Mas. Oke, Pak. Tantangan terbesar dari apa kegiatan ini, Pak, yang dihadapi itu apa, Pak? Tantangannya? Iya, tantangannya. Kalau tantangan yang paling besar, saya rasa yang pertama niat. Tapi saya rasa Bapak Ibu guru, murid itu niatnya sudah sepakat. Nah, tantangan yang berikutnya ini dana. Nah, itu dana. Ini
sangat luar biasa ya. Dana kita adakan kegiatan ini benar-benar 0 rupiah. 0 rupiah. Iya, sekolah tidak ada pendanaan karena memang dari anggaran tidak bisa dianggarkan ya kegiatan HUT semacam ini. Terus, nah dari sinilah kreativitas kalian sebagai murid dan Bapak Ibu guru itu dalam mencari sponsorship, dalam penggalaan dana, ini yang nanti akhirnya bisa mensukseskan kegiatan ini. Oke. Kalau boleh tahu Pak, untuk sponsorshipnya boleh masuk lagi atau gimana Pak? Masih ada kesempatan buat ikut lagi sponsor dari luar? Oke, kalau sampai saat ini sponsorship sudah, alhamdulillah sudah banyak ya. Karena kemarin kita di sponsorship kita bagi menjadi 3 kelas, mulai dari silver class, gold class, dan platinum. Ya. Jadi di situ juga para sponsor akan mendapatkan hak-hak yang berbeda. Nah berkaitan dengan sekarang masih bisa masuk nggak ya? Kan? Yeah. Nah walaupun kita bisa dikatakan waktunya sudah mulai dekat, nah kita masih membuka sponsorship. Juga kemarin untuk media-media yang sudah dicetak itu juga sponsorship sudah kita naikkan sebagai pertanggungjawaban dari panitia kegiatan. Nah yang nanti terakhir masuk itu juga masih bisa, kita masih bisa memfasilitasi mereka di banner, di media sosial, bahkan nanti mungkin di media-media cetak yang lain. Oke Pak, tadi kan ada 3 kelas itu. Iya. Itu bisa dijelasin Pak, dapatnya gimana? Untuk yang paling rendah itu di silver class. Di silver class itu mereka mendapatkan hak untuk bisa ditayangkan dalam media sosial. Jadi logo mereka nanti ditayangkan di media sosial. Berikutnya juga nanti akan mendapatkan fasilitas pada saat acara. MC akan menyampaikan nama atau produk dari sponsor tersebut. Itu untuk yang silver class. Untuk yang gold class, mereka punya kesempatan untuk memberikan atau panitia mempunyai tanggung jawab lebih, misalnya untuk menyediakan umbul-umbul atau media yang lebih besar untuk para sponsor. Nah untuk yang ketiga, untuk yang platinum, nanti mereka bisa buka stand di tempat kita, jadi bisa berjualan, bahkan yang paling tinggi nih, yang nominal yang paling tinggi itu bisa membranding kegiatan kita Kasavora itu dengan nama produknya. Misal nih Telkomsel memberikan sumbangsih yang paling besar gitu kan, atau di platinum class, nanti bisa nih kegiatan kita misalnya Kasavora by Telkomsel, bisa. Untuk kegiatan Kasavora ini itu diadakannya setahun sekali atau gimana Pak? Ya namanya HUT kan mesti setahun kali ya. Tapi ya kalau nanti misalnya mau dijadikan acara bulanan, tapi kalau menurut saya untuk kegiatan yang skupnya besar seperti ini, kalau memang diadakan setiap tahun memang baik. Tetapi sekali lagi kalau kita nanti terganjal tadi misalnya dengan masalah pendanaan atau juga nanti regenerasi kan, ini muridnya kan nanti juga berganti. Yang ketika dia berkecimpung dalam kegiatan ini nanti kan otomatis 1 tahun ke depan mungkin sudah ada yang. Nah kalau saya itu sih menyarankan, kalau dari saya secara pribadi, kegiatan HUT itu memang harus dilakukan secara tahunan. Tetapi kalau untuk yang skalanya mungkin besar dengan mengundang bintang tamu atau dengan kegiatan open yang keluar, itu kalau saya sih lebih realistis 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya untuk kegiatan yang besar ya. Tetapi untuk HUT ya bisa dilakukan setiap tahun. Ada sedikit bocoran nggak Pak tentang konsernya besok siapa gitu Pak? Untuk bocoran ya, mungkin dari ini dulu, dari Funbike dulu yang pagi ya. Jadi di tanggal 29 itu nanti kita ada acara puncak ya. Untuk Funbike itu nanti hadiahnya cukup menarik dengan tiket yang hanya seharga 10.000. Nanti mungkin yang berminat nanti bisa datang ke sekolah. Di sekolah nanti disediakan tempat untuk pemilihan tiket di lobi. Nanti disediakan oleh panitia. Untuk hadiahnya untuk yang Funbike tadi ya, itu hadiah utamanya sekarang masih di motor listrik. Motor listrik. Ada motor listrik, ada kambing juga tuh. Kambingnya berapa Pak? Kambingnya 2. Nah, jadi kambingnya 8 ya. Nah, ini kalau 2 misalnya nanti kalian nih diopeni sampai kalian lulus misalnya dapat sekarang kan lumayan. Lumayan banget Pak. Nanti di apa namanya, Lebaran Haji udah bisa dipotong. Itu 2. Itu belum nanti ada mesin cuci. Mesin cuci berapa Pak? Mesin cucinya berapa ya kemarin ya?
Adalah nanti ya. Adalah. Oke. Ada. Untuk jumlahnya mungkin bisa bertambah nanti dengan sekali lagi ketika ada pihak sponsor yang bisa menambahkan juga kita sangat terima kasih. Sepeda gunung tuh ada 2 kalau sepeda gunung ini dari sponsor. Iya. Mereknya apa Pak? Mereknya apa ya? Aduh. Kayak kalau nggak Polygon ya Polytron lah. Terus ya banyak nanti sampai mungkin hadiah-hadiah yang kecil ada. Oke Pak. Tadi yang ditanyakan artis ya. Artisnya Pak. Aduh, penasaran Pak. Untuk artis kita akan kedatangan dari mana ya? Aduh. Untuk bandnya itu Om Sigma dari Kebumen. Nah, untuk artisnya itu dari luar Kebumen. Kemarin baru ada 3 sih. Nanti masih 1 lagi kita tunggu itu dari Pantura. Ya, ada Aulia Parahita, terus ada Feby siapa lah kemarin. Jadi total line up artisnya itu ada 4. Ada 4. 3 itu dari Kebumen Purworejo, yang 1 dari Pantura. Pantura. Nah, untuk namanya saya masih lupa. Harus ada contekan. Iya. Itu kan artisnya itu membawain lagunya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, lagu pop kah? Ini kemarin juga salah satu yang terkendala, kenapa kok nama artisnya lama gitu ya? Iya. Kedengarannya lama. Kedengarannya lama, nggak muncul di line up artis. Kan? Iya. Ini juga berkaitan dengan playlist yang kita minta. Nah, Oke. Kegiatan ini nanti dari pagi Mas, maraton dari pagi fun bike, habis itu nanti begitu peserta datang akan langsung disambut oleh penampilan dari Om Sigma. Om Sigma. Nanti setelah pengundian selesai, kita nanti akan ada pergantian acara, ya. Nah nanti setelah konser itu akan dimulai sekitar open gate-nya jam 1, nanti sampai sore. Nah ini line up musik tadi yang membuat kenapa line up dari artis itu terhambat. Playlistnya apa saja? Kemarin kami juga memberikan form kepada murid. Iya. Bagaimana kita cek ombak. Sebenarnya lagu apa sih yang lagi hits gitu ya? Jangan-jangan nanti kalau playlistnya disesuaikan dengan umuran kami gitu kan nggak masuk. Nggak masuk buat anak-anak. Kalau kemarin udah kita misalnya lagu-lagu hits. Tapi karena ini backgroundnya nanti dangdut, nanti jadi alirannya popdut gitu ya. Popdut? Iya, pop tapi dangdut. Aduh. Pop yang didangdutkan. Kemarin sih ada lagu-lagu luar juga. Ada Ed Sheeran, punya Ed Sheeran, Perfect. Iya, tahu. Terus Someone Like You tahu nggak? Punyanya Adele. Belum lahir ya kamu ya? Belum lahir. Tapi kalau lagunya kayaknya tahu. Kayaknya tahu, pernah dengar. Terus ada yang lagu-lagu sekarang Sesi Potret. Tahu Pak itu Pak. Terus kan punyanya Seventeen siapa? Apa Pak? Punya Seventeen tahu nggak? Nggak tahu Pak. Saya lagunya nggak tahu, judulnya nggak hafal, tapi liriknya tahu. Terus ya lagu-lagu pop lah banyak nanti yang dibawakan. Untuk dangdut juga dangdut yang sekarang. Dangdutnya sekarang kayak yang lama ya Pak? Apa coba yang dangdut sekarang? Nggak tahu Pak. Kebetulan saya nggak suka dangdut. Ya. Nggak bisa Pak. Denok gitu masuk. Tahu nggak Denok? Nggak tahu. Ya bisa didengerin. Oke Pak. Nah, kalau untuk tiket ini penjualannya itu untuk umum atau untuk warga sekolah aja? Nah, kalau mau beli tiketnya juga itu di mana Pak? Ya, untuk tiket kemarin kita untuk yang siswa sudah kita sampaikan ya. Dan nanti setiap siswa itu akan mendapatkan 2 tiket fun bike dan 1 tiket konser. Nah, pastinya nanti antara harga tiket untuk murid SMK Negeri 1 Ambal dan umum ada beberapa perbedaan, terutama untuk konser nih. Bedanya gimana Pak? Bedanya kalau tiket sepeda itu masih sama di 10.000 ya. Nanti juga masyarakat umum bisa beli di siswa atau murid langsung, karena kemarin kita berikan lebih, atau nanti juga bisa datang langsung ke SMK Negeri 1 Ambal. Nah untuk harganya yang funbike sama 10.000 dengan benefit juga sama, tapi untuk yang konser itu kita jual 30.000 untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Belinya di mana Pak? Belinya kan nggak online. Belinya belum bisa online kita ya. Mungkin di Kasavora berikutnya ya. Mungkin tiketingnya mungkin online. Amin. Nah itu nanti kita sediakan tempat di lobi SMK Negeri 1 Ambal. Di sana nanti akan dilayani oleh panitia humas. Oke Pak.
kalau boleh mengulang satu momen selama persiapan Kasavora, itu momen apa yang ingin diulang, Pak? Untuk apa? Diulang untuk apa? Untuk apa ya? Kegiatan mungkin kayak buat besok Biar lebih mungkin ya. Kalau saya persiapan jelas, karena waktu itu kita sebenarnya HUT kita kan bukan di Agustus. Iya. HUT kita kan di bulan Juni, tanggal 1 Juni. Iya, iya. Ya. Nah, karena dulu kepanitiaan juga sangat mepet ya, waktunya hanya 1 bulan, sehingga kita tidak bisa maksimal di sponsorship. Padahal kegiatan ini benar-benar full support oleh kegiatan sponsorship. Nah, kalau pertanyaan apa yang bisa diulang, ya mungkin waktu untuk persiapan ya. Kita bisa lebih maju, mungkin di bulan Februari atau Maret itu kepanitiaan sudah ada, sehingga nanti sponsorship bisa jalan lebih cepat, gitu kan? Iya. Nah, ini juga nanti bisa menutupi kekurangan kita karena apa? Di bulan Agustus itu kan padat banget kegiatannya. Padat banget kegiatannya, dan sponsorship kan akhirnya nggak maksimal. Ya kan, karena beberapa sponsor yang sudah kerjasama dengan kita pada akhirnya kan membagi akhirnya. Misalnya ada kegiatan di desa, ada kegiatan di karnaval yang lain yang juga minta sponsorship, itu kan? Iya. Jadi tidak maksimal pada akhirnya. Jadi kalau tadi saya bisa ulangi lagi, apa yang bisa persiapan diulangi ya? Ya, diulangi lagi. Ini persiapan, waktu pembentukan panitia. Lebih panjang lagi. Lebih panjang. Sebenarnya bukan lebih panjang sih, lebih mundur. Iya, lebih mundur. Jadi nggak ada 2 sesi pada akhirnya kan? Iya. Karena persiapannya udah matang di awal Juni. Nah, Juni malah nanti bisa nih, harapannya bisa di-combine featuring dengan pelepasan siswa. Kakak-kakak kalian kelas 12 itu bisa di situ. Terus kelas meeting sekolah juga bisa di situ. Kan juga enak. Kenapa kita ambil Agustus bukan Juli atau September? Kenapa, itu Pak? juga tujuannya adalah dengan memperingati HUT RI yang ke-81. Oke, Pak. Kan kalau misal ada ulang tahun sekolah nih, kan ada harapan. Kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan untuk SMK Negeri 1 Ambal dalam event Kasavora ini, apa yang ingin disampaikan, Pak? Harapannya? Iya. Kalau secara umum banyak ya, jelas. Iya, banyak. Maju dan yang lain-lain. Tapi harapan terbesar saya adalah murid SMK Negeri 1 Ambal makin pede dan makin percaya diri. Makin pede dan percaya diri. Oke. Dari obrolan kita hari ini ya Pak, ternyata acara sekolah bukan cuma tentang panggung, kegiatan, atau kemeriahannya juga, tapi ada kerjasama perjuangan, pengalaman, dan cerita yang ada di baliknya. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa ikuti keseruan event Kasavora SMK Negeri 1 Ambal mulai dari tanggal 24 sampai 29 Agustus tahun 2026 di SMK Negeri 1 Ambal. Bagi teman-teman yang belum beli tiket konser dan fanbike, bisa beli di lobi SMK Negeri 1 Ambal dengan harga fanbike itu ada di 10.000 dan konser ada di 30.000. Dan untuk sponsorship yang ingin masuk lagi masih bisa banget untuk masuk lagi, bisa hubungi ke lobi SMK Negeri 1 Ambal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.